Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Nurliani, penyuluh pertanian lapangan. Hari ini saya akan sedikit bercerita tentang pengendalian penggerek batang padi dengan memanfaatkan parasitoid trichogramma. Bapak Ibu semua, padi merupakan tanaman serealia utama yang digunakan sebagai makanan pokok oleh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya produksi padi sangat perlu untuk ditingkatkan. Sayangnya, ada beberapa faktor pengganggu yang dapat berakibat pada penurunan produksi. Adapun kendala utama yang sering dihadapi oleh Bapak Ibu adalah OPT atau organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman ini bisa berupa hama, bisa berupa penyakit, dan juga gulma yang dapat menyebabkan penurunan produksi padi per hektar Bapak Ibu semua. Bahkan tidak jarang juga bisa menyebabkan gagal panen atau puso. Salah satu hama yang menjadi kendala utama atau yang sering Bapak Ibu temui di lapangan adalah penggerek batang padi, yang merupakan salah satu hama utama tanaman padi. Adapun siklus hidup penggerek batang padi terdiri dari stadia telur, larva, pupa, dan juga imago. Bapak Ibu semua, penggerek batang menyerang pertanaman pada saat stadia larva. Biasanya, Bapak dan Ibu bisa mendeteksi serangan ketika Bapak dan Ibu melihat banyak sekali penerbangan kupu-kupu di lapangan. Ketika banyak sekali penerbangan di lapangan, Bapak Ibu masih bisa melakukan pengendalian dengan menggunakan racun kontak. Saat menggunakan racun kontak, target yang Bapak Ibu semprot adalah kupu-kupunya. Tapi ketika kupu-kupunya sudah menaruh telur di pertanaman Bapak Ibu, nah, itu agak sulit ya Bapak Ibu untuk menggunakan racun kontak. Kenapa? Karena sampai saat ini sayangnya belum ada racun yang bisa mengendalikan atau bisa menyerang telur penggerek batang agar tidak menetas. Jadi, salah satu caranya adalah Bapak Ibu harus melihat, harus mengamati kapan telur penggerek batang itu menetas. Karena larva yang baru menetas ini biasanya akan bergerak ke dalam tanaman melalui celah antara pelepah batang, kemudian menuju bagian tengah anakan padi. Nah, pada saat ini biasanya Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi menggunakan racun kontak, tapi Bapak Ibu harus menggunakan racun sistemik karena larva itu masuk ke dalam anakan padi, jadi Bapak Ibu menggunakan racun sistemik untuk menyerang pencernaan si larva tersebut atau ulat yang masuk ke dalam padi Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila pengendalian ini sudah terlambat, gejala yang ditimbulkan dari serangan hama penggerek batang ada dua jenis. Apabila serangan dimulai dengan larva ngengat yang merusak tanaman Bapak dan Ibu pada fase vegetatif atau pada fase pembentukan anak, biasanya dampak yang ditimbulkan yaitu Bapak Ibu bisa melihat tanaman Bapak Ibu menjadi kering, kekuningan, serta mudah dicabut. Dan biasanya ketika dicabut, Bapak Ibu bisa menemukan ulat di tengah-tengah tanaman padi tersebut. Sedangkan apabila dampak serangan yang ditimbulkan terjadi pada fase generatif atau masa pembentukan malai, dampaknya biasanya menyebabkan bulir padi menjadi hampa akibat proses pengisian bijinya tidak berjalan sempurna karena kerusakan pada pembuluh batang padi. Nah, pada stadia ini biasanya sudah tidak bisa dilakukan apa-apa lagi karena sudah kosong malainya. Sedangkan pada, stadia vegetatif atau saat sundep, Bapak Ibu masih bisa melakukan, semacam upaya ya, untuk bisa kembali meningkatkan pertumbuhan anakannya, dengan menambahkan pemberian pupuk setelah, serangannya ini sudah bisa dikendalikan. Nah, untuk mencegahnya, dapat dimanfaatkan parasitoid, salah satunya adalah Trichogramma. Nah, Trichogramma ini merupakan musuh alami dari hama penggerek batang padi, karena dia merupakan parasitoid yang akan menyerang telur hama penggerek batang. Jadi parasitoid ini nantinya akan hidup seperti parasit, Bapak Ibu. Parasitoid ini nantinya akan meninggalkan telurnya di dalam tubuh si hama dan menghisap tubuh hama, menghisap nutrisi yang ada di dalam tubuh hama, sehingga si hamanya ini nanti akan menjadi kering kerontang karena kehabisan nutrisi yang diserap oleh
si parasitoid ini. Nah, ini adalah keuntungan pengendalian dengan parasitoid. Yang pertama, daya kelangsungan hidup parasitoid itu tinggi. Yang kedua, parasitoid hanya memerlukan satu atau sedikit individu inang untuk melengkapi daur hidupnya. Kemudian yang ketiga, populasi parasitoid masih dapat mampu bertahan meskipun pada aras populasi yang rendah. Kemudian yang keempat, sebagian parasitoid bersifat monofag atau oligofag sehingga memiliki kisaran inang yang sempit. Jadi, si parasitoid ini hanya akan menyerang hama, tidak akan menyerang eh, musuh alami dari si hama karena dia bersifat monofag. Atau juga kadang oligofag tapi kisaran inangnya itu sempit. Nah, untuk menggunakan parasitoid ini, Bapak dan Ibu bisa mengembangbiakannya sendiri atau bisa berkoordinasi dengan petugas pengendali organisme pengganggu tanaman atau biasa disebut dengan petugas POPT. Untuk pengembangbiakannya akan dijelaskan lebih jauh, lebih detail di materi terpisah. Nah, untuk parasitoid yang sudah dikembangbiakan biasanya dikembangkan oleh satuan pelayanan yang di bawah BPTPH kalau di Jawa Barat, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan POPT apabila berminat. Nah, biasanya sudah dalam bentuk pias, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ada pias ya di sini. Jadi nanti piasnya itu tinggal Bapak Ibu jepit aja di bambu, kemudian Bapak Ibu tutup dengan dengan plastik atau dengan gelas plastik, kemudian dijepit dengan anjir, lalu ditaruh di pertanaman. Pelepasan parasitoid ini segera dilakukan apabila di persemaian atau di pertanaman ditemukan adanya penerbangan. Nah, ketika mulai penerbangan ini Bapak Ibu langsung pasang hiasnya. Jadi jangan tunggu tanamannya itu sudah terjadi sundep atau sudah mengalami kekeringan. Jadi ketika sudah terlihat ada penerbangan kupu-kupu, Bapak Ibu langsung pasang hiasnya di lahan Bapak Ibu. Nah, pelepasan ini sebaiknya dilakukan pada sore hari supaya kondisi parasitoid dalam keadaan bugar, tidak terkena langsung oleh sinar matahari. Jadi ada waktu jeda bagi parasitoidnya untuk beradaptasi. Nah, pelepasan parasitoid dimulai pada persemaian umur 10 dan 14 hari setelah tanam. Dan di pertanaman dimulai pada umur 2 sampai dengan 9 hari setelah tanam. Dosisnya bisa 10 sampai 12 pias per hektar. Untuk sekali pelepasan ini kira-kira totalnya 100 pias per hektar. Nah, ini eh, di tahap keempat ini ketika memang untuk pencegahan atau tidak ada serangannya. Tapi kalau memang dirasa sudah ada penerbangan, sudah terlihat ada telur kupu-kupu, Bapak Ibu bisa langsung melakukan peletakan pias di lahan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian juga biasanya ini dipasang menyebar dan merata dengan jarak ajir dan dengan jarak ajir. Bias ini berkisar 15 sampai 20 meter. Bapak Ibu bisa sesuaikan juga dengan kondisi lapang. Nah, Bapak Ibu, sekian penjelasan saya hari ini terkait dengan pengendalian hama penggerek batang padi dengan menggunakan trikograma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.